warahmatullahi wabarakatuh. Yang pinter ngerubah mic, pengeras tolong dikeraskan, terutama bassnya. Ya, karena halo, ya. Karena ini malam Jumat manis, suaranya harus keras. Beda kalau malam Jumat pahing, pelan gak apa-apa. Ibu-ibu, bapak, panjenengan bisa membayangkan Ustadz Kosdan kalau sudah tua, ya seperti saya ini. Saya adalah Ustadz Kosdan yang sudah tua. berarti ya, gimana? Oh enggak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ijolan jadwal dengan Ustadz Kosdan. Sedianya malam hari ini panjenengan mesti banyak yang kecewa. Loh, saya mengharapkan Ustadz Kosdan yang mengisi, tetapi kok malah Ustadz Kosdan sing wis tuwa gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya langsung ke materi karena waktunya saya khawatir tidak cukup. Oh ya, sebentar. Kamis Pahing, sekarang pengajiannya malam. Jadi Kamis Pahing sore sudah tidak ada. Kamis Pahing sore sudah tidak ada, diganti malam Jumat Pon, gitu. Malam Jumat Pon, gitu. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, adik-adik semuanya, kita akan membahas tentang masalah kurban. Perintahnya macam apa, sunnah-sunnahnya bagaimana, dan ancaman bagi yang tidak kurban padahal mampu kurban. Itu nanti akan kita jelaskan semuanya. Yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling dekat dengan Allah, sampai terkenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ada yang tahu sebabnya? Mas-mas, mbak-mbak, ada yang tahu? Saya kalau bertanya selalu pada anak-anak. Anak-anak tua tidak usah jawab. Tahu kenapa Nabi Ibrahim terkenal dengan Nabi yang paling dekat dengan Allah? Ayo cepat. Hadiah 10 juta, cepat. Ya. Karena Nabi yang pernah mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekatnya? Dengan mengorbankan anaknya. Karena kurban artinya mendekat. Siapa yang berkorban artinya dia berusaha mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kurban berasal dari koruba, kurbanan artinya dekat. Kita seluruhnya sudah tahu kisahnya.
tertuang di dalam surat Al-Quran. Surat apa, Mbak? Surat apa? Pernah kita pelajari loh. Surat? Baik, surat 37. Surat kelalen ora kelingan itu ya. Yaitu surat As-Saffat. Ya. Dimulai dari ayat berapa? Oh, kelalen kabeh tuh ini anak-anak. 100. Enggak. 100. Ngeyel loh. Dimulai dari kalimat Rabbi habli minas salihin. Duh Allah, karuniakan kepada hamba anak yang soleh. Ayat berapa itu? Hah? Ayat 100 daya. Kemudian ayat 101 Allah berfirman, wa wahabna bi ghulamin halim. Dan kemudian Allah memberikan karunia anak yang halim, anak yang cakep, anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang lemah lembut, anak yang sabar dan tabah menghadapi tantangan. Itu bernama Ismail. Ya, ini sebentar Ibu-ibu, saya pelan dulu karena saya lagi menonton anak-anak tentang materi ini. Ini gimana? Ya. Jadi ibu-ibu dan adik-adik semuanya, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan secara rinci sekali di dalam Al-Quran tentang masalah kurban. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, itu memang apa-apa kena jaluk diganti rewel kan gitu ya. Iya, istri aja kalau minta diganti rewel dulu kok. Ya, adik-adik pun juga gitu, kalau banyak rewel ganti aja Pak Madin gitu, ya, kan? Ganti dengan yang baru ya, rewel lagi ganti lagi. Demikian pula Allah ada orang tidak taat dibinasakan. Contohnya kaum Ad, kan? Kaum Ad dihabisi oleh Allah, kaum Samud dihabisi oleh Allah, kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan semuanya kecuali yang beriman. Gitu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan tatkala Ismail sudah selesai masa anak-anaknya masuk ke masa remaja. Ini kalau di ruangan ini kan terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan anak-anak ada, lapisan remaja ada, lapisan dewasa ada, lapisan anak-anak tua ada, ya, lapisan lansia. Lansia itu singkatan dari apa sih? Lanjut usia. Ini Mbak harus hafal karena cita-citanya besok sampai lanjut usia. Betul ya? Betul. Makanya hormati orang tua. Ye, men bisa ketularan tua. Falamma balagha ma'ahu
saya. Dan tatkala Ismail sudah beranjak masuk dewasa, lepas dari anak-anak, usia berapa itu? Usia 13-an tahun. Ini anak-anak usia 13 tahun itu sudah masuk remaja, sudah meninggalkan. Ya, rekamannya masuk. Oh iya, rekamannya macet ya. Ya. Sudah masuk remaja, sudah meninggalkan anak-anak. Nah, di sini tantangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali kita mampu. Kalau kita semuanya dibebani ujian seperti Nabi Ibrahim, tidak ada manusia yang mampu. Iya. Tidak mampu bersuara maksud saya tadi. Tidak ada yang mampu. Nah, karena itulah maka gimana ini? Ya. Halo. Ini muncul tenggelam. Saya kalau situasi begini ini kasihan yang mau ngantuk. Ora iso ngantuk lah, bola-bali mic-nya bersuara kadang-kadang mati kan gitu. Agak liar-liar suaranya seru meneh. Ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ujian ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang di dunia. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Dan kita diberi contoh yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Ketika malamnya mendapatkan perintah, paginya langsung memanggil Ismail. El. Kemudian Nabi Ibrahim bersabda, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku diperintah oleh Allah agar aku menyembelih kamu. Di luar dugaan atau yang katakan tadi Halim itu terbukti. Halim itu orangnya tegar tabah. Itu siapa? Ismail. Mendengar kata-kata tadi malam aku diperintah oleh Allah, maka Nabi Ismail langsung menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kalau itu perintah Allah, maka segeralah dilaksanakan. Ini anak putra, kalau Pak Muadzin, anak-anak, tadi malam saya mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih kamu. Ada yang mau? Iya. Gitu. Wahai bapakku, kalau ini perintah dari Allah, maka harus segera kita laksanakan. Gitu. Maka kemudian dilaksanakan ayat ini, perintah ini, dan falamma tallahu lil jabin, falamma aslama wa tallahu lil jabin,
Dan tatkala mereka sudah berserah diri, sudah mentaati perintah Allah, dan Nabi Ismail sudah tengkurap. Kenapa kok masih tengkurap? Nabi Ismail ketika mau disembelih itu tidak berani melumah. Melumah bahasa Indonesianya apa? Terlentang, betul. Tetapi tengkurap. Kenapa? Karena tidak ingin melihat wajah bapaknya ketika menyembelih. Dan bapaknya juga tidak tega melihat wajah Ismail. Tatkala pesonya sudah disiapkan, sudah mau diturunkan untuk menyembelih leher anaknya, fanadainahu ya Ibrahim. Tiba-tiba malaikat berseru, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan perintah mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka dengan begitu maka Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin itu orang yang kalau diperintah oleh Allah nggak pakai mikir panjang, itu muhsin. Panjenengan yang muhsin diperintah untuk korban, siap, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuannya kurang, maka siapkan dalam setahun. Kalau kemampuannya lebih, siapkan dalam setengah tahun. Kalau sangat mampu, siapkan besok. Korban sekarang, siapkan uangnya. Iya. Nah, saya ini termasuk golongan pertama. Golongan yang mampunya mempersiapkan setahun. Nabung setahun. Kotak itu tulisi korban. Gitu. Pada tahun-tahun pertama saya masih ingat sekali, dapat tabungan duit wis receh. Ya. Dihitung, masih kurang 1,5 juta. Dapatnya berapa itu? Ya. Itu. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, kita harus mengukur kemampuan kita. Saya harus korban. Kalau sangat minim, maka 2 tahun sekali. Le nabung 2 tahun. Atau 1 tahun. Atau setengah tahun. Atau tanpa persiapan karena yakin bahwa rezekinya banyak. Tapi ini banyak orang yang tidak pernah ada persiapan, sehingga setiap tahun tidak pernah kurban. Ya, ini adalah kesalahan buat kita semuanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kurban itu sesungguhnya hanyalah bentuk ujian yang paling nyata. Lah situasi ekonomi sedang kayak begini, kita disuruh mengeluarkan uang bongso 3 jutaan. 3 jutaan buat kita sekarang banyak banget loh. Iya kan? Banyak nggak 3 juta? Banyak banget itu dibanding ke 300.000. Betul kan? Ya banyak sedikit itu tergantung perbandingan. 3 juta dibandingkan 30 juta ya sidik. Ya kan? Gitu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka kemudian fadaina, Allah ganti. Nabi Ibrahim belum tahu ketika menurunkan pesonya ke leher, itu dikira lehernya leher Ismail.
Karena Nabi Ibrahim sambil merem, ya nggak tega lah. Meskipun hanya lehernya Nabi Ismail tetap merem. Begitu klekek, ada suara kambing. Saya tidak berani menirukan. Bukan podo barang. Ya kan? Ya. Ada suara kambing. Nabi Ibrahim kaget melihat ternyata yang disembelih adalah seekor kambing besar berbulu putih mempelak. Sebagai pengganti dari Ismail. Dan Nabi Ismail sudah berdiri di samping bapaknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, luar biasanya Nabi Ibrahim di dalam hal ini. Orang yang paling hebat itu orang yang bisa menahan, menghadapi ujian dengan tenang. Itu orang yang paling hebat. Ya. Lalu sekarang ya orang-orang itu kita semuanya ini kan kalau diuji macam-macam bentuknya. Ada 3 orang ibu. Ada 3 orang ibu mempunyai ujian yang sama. Anaknya pulang dari luar kota, ketiga-tiganya minta uang semester kuliah. Misalnya yang diminta sama-sama, yaitu masing-masing 9 juta. Kemampuan orang tuanya sama, gajinya sama, apa-apanya sama, tapi sikapnya dari satu ke yang lain berbeda. Yang satu ndak durung bayar, etok-etok takon, ya durung Bu. Ya Allah, jur ibu duit saka ngendi ya? Yang satu, ya wis mengko tak goleke ya. Yang satu, bismillah, la haula wala quwata illa billah. 3 orang, 3 sikap menghadapi ujian. Ada seorang turun dari mikro, dilihat dompetnya, duitnya kelong 300 kecopetan. Bapak A muring kurang ajar ye. Copete kurang ajar, yang ngerti copete. Orang rambutnya wis putih ngau kupluk. Ya. Yang satu tenang-tenang saja, yang satu ya Allah, semoga itu menjadi sedekah hamba ya Allah, dan menjadi maghfirah buat hamba. Ini ada orang kemalingan, rumahnya dibobol. Saya pernah melihat, mendengar ada seseorang, dia mempunyai toko spare part mobil. Ketika dia mau berangkat ke subuhan, dilihatnya tokonya sudah terbuka. Dia panik gitu. Waduh, gawat ini. Setelah itu dari dalam toko ngebel pakai intercom ke atas, ke ruang istrinya. Bu, segera telepon polisi. Ada apa Pak? Sudah, segera telepon polisi, kita mendapatkan musibah, kita kerampokan. Ya Pak, sebentar. Ya, dah segera telepon, sudah komat, saya mau berangkat ke masjid dulu. Tenang sekali kan? Sudah komat, saya mau berangkat ke masjid. Ya. Setelah diteliti pada zaman itu, sekitar tahun 2000-an lah kejadiannya itu.
itu dikoreksi, dilihat ternyata spare part yang paling mahal, bagian yang paling mahal. Pada waktu itu kehilangan hampir atau sekitar 300 juta. Orang yang kehilangan tenang saja. Tamu banyak yang menawarkan apa? Menawarkan dukun. Iya, antara musibah dan dukun itu dekat sekali loh. Ya. Ditawarkan, dia bercerita, selama saya kehilangan selama 3 hari sudah ada 17 orang yang menawarkan dukun pada saya, Pak Haris. Terus gimana? Ya enggak ada yang saya terima, ya saya hanya ucapan terima kasih aja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi 3 bulan atau 4 bulan kemudian dia sudah pulih kembali seperti semula. Sudah Allah ganti karena kesabarannya. Ya. Karena kesabaran adalah satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Ada 2 kan? Sabar dan syukur. Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Orang beriman itu tandanya adalah ajaib. Orang beriman itu tandanya adalah ajaban, mengagumkan sikapnya. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusan diterima dengan baik, dengan tabah. In asabathu sarra syakara wa huwa khairul lah. Kalau mendapatkan hal yang baik, dia bersyukur, dia bertambah ibadahnya kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabara wa huwa khairul lah. Dan apabila dia mendapatkan kemalangan, musibah, dia sabar, diserahkan semuanya kepada Allah. Dia andalkan amal ibadahnya, dia andalkan doa-doa, dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman mendapatkan musibah leklabaan, orang rampung-rampung, itu dipertanyakan imannya. Kan ada orang yang kehilangan duit 300 dicopet di mikro patang wulan. Lah kowe mikrone kowe. Isih kelingan wae pokoke. Masih diingat-ingat terus. Musibah itu akan sangat lama hilang dari benak kita apabila kita masih juga menyalahkan pihak lain. Tetapi begitu kita menyalahkan diri kita sendiri, maka musibah itu akan segera sirna dari hidup kita. Kecopetan, kehilangan 300, 400, 500, ya sing salah bukan copetnya. Copet itu enggak disalahkan aja sudah salah, ya kan? Sing salah saya. Kenapa saya lengah? Kalau saya tidak lengah, saya enggak akan kecopetan. Yang salah bukan copet, saya yang salah. Selesai masalah. Demikian pula urusan rumah tangga. Kalau istri masih suka mempertahankan kebenarannya, suami dilalah juga mempertahankan kebenarannya, maka dua-duanya akan susah semuanya. Bapak Ibu, kembali ke materi inti. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan syariat kurban itu ditentukan, disyariatkan, diperintahkan kepada orang-orang yang akhir. Ya akhirin, yaitu orang yang zaman akhir. Zamannya siapa? Zamannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang yang namanya kurban adalah perkara yang sangat penting buat kita.
Ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, kalau panjenengan suka berkorban, maka urusan duniawiyah kita akan dimudahkan semuanya oleh Allah. Lalu itu janji Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong hamba apabila hamba suka menolong orang lain. Berkorban itu diantaranya adalah menolong orang lain. Baik, sekarang kita pindah ke bacaan hadis. Masih ada ya? Masih cukup waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amara bikabshi aqran bidhani fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanduru fi sawad liyudahhiya bihi faqala ishadi al-madiyah thumma akhadaha fa adja'ahu thumma dhabahahu faqala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kurban. Kurban itu mempunyai kekhasan. Kambingnya kambing kibas bertanduk. Kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Kemudian beliau bersabda kepada Aisyah, ishadi al-madiyah, wahai Aisyah, ambilkan pisau. Kemudian beliau mengambilnya, Aisyah mengambilnya, beliau kemudian membaringkan fa'ad ja'ahu, membaringkan binatang kurban itu, thumma dzabahahu, kemudian disembelih. Kemudian beliau bersabda, ini doa orang yang berkorban, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummata Muhammadin. Tapi doa ini jangan blek jiblek. Allahumma taqabbal min Haris wa ali Haris, titik, selesai. Tidak ada wa ummata Haris. Emang Pak Haris punya umat apa? Tidak. Yang mempunyai umat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma taqabbal min, siapa yang berkorban, wa ali, siapa yang berkorban, dan keluarga siapa yang berkorban. Itu diantara doanya. Tapi doa ini setelah penyembelihan. Kalau ketika menyembelih doanya apa? Doanya bismillahi Allahu akbar klekek. Gitu. Sing klekek pesone, bukan suara mulutnya, bukan. Dan korban itu dinyatakan sah kalau disembelih setelah sholat Idul Adha. Hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, walamma qada sholatu bin nas nadhara ila ghanamin qad dzubihat. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat, Rasulullah melihat ada seekor kambing sudah disembelih. Faqala,
Man dzabaha qabla shalah falyadbah syatan makanaha. Siapa yang sudah menyembelih 1 ekor, maka dia harus menyembelih 1 ekor lagi sebagai pengganti setelah dia sholat. Kalau menyembelihnya sebelum sholat tidak sah, bukan kurban. Tapi kalau menyembelihnya setelah sholat itu dinamakan kurban. Wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala ismillah. Dan siapa yang belum menyembelih pada waktu setelah selesai sholat, maka segeralah dia menyembelih. Tapi kalau sekarang kan sudah diorganisir ya, sembelihan itu ada yang di alun-alun, di panti juga nyembelih, gitu ya. Di panti juga nyembelih. Kalau kambingnya kurang, ditambahi yang disembelih, gitu ya. Kalau kambingnya kurang, ditambah yang disembelih. Tambah siapa? Ya. Rasulullah SAW bersabda, kana ar-rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyad anhu wa an ahli baitihi. Pada zaman Nabi, seseorang itu menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Jadi tidak yang mengatakan bahwa itu kambing sekarang kurban atas nama bapak, besok atas nama ibu, besoknya atas nama anak barep, besoknya atas nama anak ragil, besoknya wis rampung li kurban. Tidak. Jadi kurban itu adalah syariatnya setiap tahun kurban. Minimal 1 orang, 1 keluarga maksud saya, 1 kambing minimal. Kalau bisa separuh sapi, kalau bisa 1 sapi. Saya ada teman kalau korban, Bapak Ibu, kalau korban ini tahun yang kemarin itu korbannya 16 sapi dengan 22 ekor kambing besar, dan sapinya itu sapi pilihan, harganya rata-rata 45 juta. Kalau sapi yang disembelih di panti regane piro ta? Ya. 45 juta itu sapi gede-gede itu. Sebanyak 16 ekor. Kenapa? Karena dia dulu pernah merebus mili ketika melihat ada kurban. Ada orang nyembelih kurban itu dia merebus mili. Ya Allah, kenapa tidak 1 pun kambing-kambing dan sapi ini disembelih itu adalah kurbanku? Tidak 1 pun. Ya Allah, karuniakanlah rizki kepada hamba agar hamba bisa berkurban. Allah mengijabah doanya. Usahanya berhasil. Dia menjadi orang kaya. Dan akhirnya dia betul-betul melaksanakan kurbannya itu dalam 1 tahun mencapai 16 ekor sapi ditambah 22 ekor kambing. Gitu. Makanya panjenengan yang mampu menyembelih 1 ekor sapi, ya sembelihlah 1 ekor. Karena di sini bukan persoalan kemauan tetapi kemampuan. Ya. Yang belum bisa kurban, usahakan. Loh, ada seorang ibu, dia mengaku pada saya, Pak Aris, kula niku nek kurban rata-rata paling cepet 3 tahun sepisan, Pak Aris. Sing wingi niku malahan 4 tahun lole nabung. Ndak apa-apa. Asal memang benar-benar kemampuannya semacam itu. Jangan diam saja. Karena perhatian kita terhadap Allah itu perhatian Allah terhadap kita.
Kalau kita tidak pernah memperhatikan perintah Allah, jangan harap Allah memperhatikan permintaan kita, harapan-harapan kita. Gitu. Yeah. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, ada satu hadis, kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa salasati ayyam fakulu waddahiru. Dulu saya pernah melarang kalian semuanya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi sekarang makanlah dan simpanlah. Artinya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, lebih dari seminggu, setengah bulan, 2 bulan boleh. Setahun boleh. Ya. Ini kalau sampai saya salah menerjemahkan, tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Yang paling keras protesnya adik-adik panti. Iya. Adik-adik panti ini masih ada dagingnya sekarang? Masih. Allahu Akbar. Hebat sekali. Daging sapi atau daging kambing? Ya, malah ono sing ora ngerti. Ndak ese. Ya boleh, ndak apa-apa. Disimpan sampai 50 tahun nggak apa-apa. Ya. Kemudian persoalan ini persoalan hanya sekedar tahu saja. Disunatkan sholat Idul Adha itu lebih gasik daripada sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha katakan jam 6, sholat Idul Fitri boleh jam 6:30. Jadi lebih siang boleh Idul Fitri, tapi Idul Adha diusahakan lebih gasik. Ini hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli yaumal fitri wasyams ala qaidi rumhain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan matahari sudah naik kira-kira 2 tombak. 2 tombak itu antara jam 7 jam setengah 8. Wal adha ala qaidi rumhin, dan salat Idul Adha matahari sudah naik 1 tombak, 1 penggalah namanya. 1 penggalah itu kira-kira kalau dilihat dari sini matahari ambilkan tombak tingginya setombak atau 2 tombak. Itu jamnya gitu. Kalau Idul Fitri itu boleh di atas jam di atas jam 6:30 boleh, jam 7 boleh, jam 7:30 boleh Idul Fitri. Tetapi Idul Adha diusahakan qadra rumhin, antara jam paling siang jam 6:30. Gitu. Baik, ini hanya pengetahuan saja, karena di sini tidak ada panitia sholatnya. Panitia sholat lah ya, kalau panitia kurban saya tahu banyak. Nah, kemudian tentang masalah kurban sapi. Ani Ibnu Abbas qala qallatil ibil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarahum ayyan harul baqar. Pada suatu tahun itu unta sangat sedikit di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan cari sapi, bakor, sapi. Ini yang menyebabkan kita menyembelih sapi boleh, menyembelih unta juga boleh, gitu ya. Kalau panjenengan pengen membeli unta di Jawa Tengah ini atau di Jogja ada. Nih, di Jogja ada unta di kebun binatang, boleh disembelih itu.
Harganya mahal banget tapi. Ya, ontanya kurus, ontanya jelek, sering kedinginan soalnya. Ya, kalau onta di kota Madinah itu kondisinya paling pas untuk onta. Sekarang manfaat kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'amila ba'nu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hiraqidam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu nahar atau korban, kecuali orang yang mengalirkan darah kurban, artinya menyembelih kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Besok pada hari kiamat akan datang semua hikmah yang ada, sampai kukunya pun menolong, rambutnya, sungu bahasa Indonesia ini apa? Tanduknya. Ya. Saya seringkali kehilangan bahasa Indonesia gitu. Ya. Karena apa? Karena bahasa Indonesia seringkali miskin banget kan? Ya, nanti kita ketemu yang tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Semuanya bermanfaat dan semuanya menolong kita pada hari akhir besok. Ya. Wa inad dama la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi. Dan darah kurban itu sudah sampai kepada Allah. Maksudnya pahalanya sudah sampai kepada Allah sebelum menyentuh tanah. Kalau kita menyembelih itu kan darahnya mengucur ke tanah. Sebelum darah itu sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dicatat kita sebagai orang yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsan, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Artinya ikhlaskan, jangan sampai dipamer-pamerkan gitu. Jiwa kita harus betul-betul ikhlas. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi. Rasulullah, ini sembelihan untuk apa? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh bapak kita bernama Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Apa yang kita dapatkan seandainya kita berkorban? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu rambut dari binatang kurban itu satu kebaikan. Artinya apa, Ibu? Artinya apa? Artinya tidak ada manusia bisa menghitung jumlah rambut kambing, kan gitu ya? Artinya kebaikan yang tidak terhingga. La ta'uddu, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Qalu fasuf ya Rasulullah. Kalau itu suf, jadi ada sya'ar, ada suf. Kalau ghanam sya'ar. Kalau kalau yang namanya kambing, kalau kambing gembel itu bahasa Indonesianya apa? Domba ya. Betul ya? Ya, domba itu bulu.
Setiap rambut kambing satu kebaikan. Satu ler satu kebaikan. Nggih, nanti panjenengan kalau kurban ibu-ibu, nggih, sebelum disembelih dihitung dulu. Berapa jumlahnya? Nanti panjenengan mantep ngadu, alhamdulillah. Wewulune wis tak hitung jumlahe 11.600.000. Ora percaya hitungan dhewek gitu ya. Fasuf ya Rasulullah bi kulli sya'ratin minasuf hasanah. Adapun tentang bulunya, bulu kambing domba, maka setiap bulu dari kambing itu, setiap satu bulu maka satu kebaikan. Ibu dan bapak yang saya hormati, ini adalah hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang berkurban. Dan ada sebuah nuansa Bapak Ibu. Kurban itu ujiannya 3 kali. Yang pertama berat, yang kedua biasanya lebih berat, yang ketiga lebih berat lagi, yang keempat sudah didatangkan rezeki dari Allah, sudah dimudahkan. Keempat, kelima sudah lancar, gitu, sudah lancar sekali. Panjenengan mungkin banyak yang merasakan itu, tetapi yang paling berat adalah 3 kali yang pertama. Pada tahun pertama mau kurban, masya Allah, nabung kok isih kurang, padahal yang butuh kebutuhan yang lain dan lain sebagainya. Kalau kita nekat bismillah, pada tahun itu kita diganti rezekinya oleh Allah. Pada saat mau kurban berat lagi, nggih, dilalah anggar arep kurban akeh kebutuhan, gitu, ya, akeh kebutuhan. Sing anaknya sakit lah, sing ya kebutuhan macam-macam lah manusia itu. Itu. Nah, ketiga lebih berat lagi. Namun yang keempat, Allah sudah memberikan kemudahan, gitu. Sama dengan ibu-ibu, bapak, sholat berjamaah, bapak-bapak. Sholat berjamaah itu apabila bisa 40 hari selalu berjamaah, maka kaki ini refleks berangkat ke masjid. Demikian pula sholat tahajud. Sholat tahajud kok bisa rutin sepanjang 40 hari, maka pada 41 hari 42, 43 sudah dibangunkan oleh para malaikat, gitu. Itu rumusan, ini rumusan sederhana Bapak dan Ibu yang harus kita praktekkan. Demikian pula sholat duha. Salat duha yang tidak setiap hari beratnya bukan main. Tapi kalau sudah rutin, masya Allah, enteng sekali. Ya semuanya, semua kebaikan apabila sudah kita biasakan, maka akan menjadi bahasa Jermannya itu lanyah. Lanyah bahasa Indonesianya apa? Lanyah. Apa? Lanyah rutin tuh. Ya? Lanyah gampang. Bunarto itu. Lanyah. Ya. Ya gitulah pokoknya panjenengan paham namanya lanyah. Ya, gitu. Ya seperti panjenengan pengajian ini, kalau tidak terbiasa mau berangkat beratnya bukan main, Ibu. Ya Bapak, berat sekali. Makanya apabila sudah rutin, sudah lanyah, maka Allah yang akan membantu kita. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Oh ini bukan, nggak penting.
Ini sudah. Sudah. Ya. Hadis yang mengatakan idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya. Siapa saja yang telah melihat bulan di Dzulhijjah, tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal berapa jadinya kalau melihat bulan Dzulhijjah? Tanggal 1. Kemudian dan seorang di antara kalian hendak memotong hewan kurban, maka hendaklah ia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi kapan kita tidak memotong rambut kita dan kuku kita? Yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah kalau kita sudah berniat akan kurban pada tahun ini. Gitu. Ya, paham ya? Kemudian ini tadi saya lagi nyari satu hadis yang tadi sudah saya sampaikan maksudnya, tapi belum saya bacakan hadisnya. Banyak hadisnya yang mengenai masalah tidak boleh memotong rambut dan kuku, itu banyak hadisnya. Mana sih ya tadi ya? Wala taqrabanna musallana. Nah ini sebagai penutup. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kemampuan berkorban tetapi tidak berkorban, maka Rasul mengatakan fala taqrabanna musallana. Ini istilah. Ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka dengan orang tadi. Fala taqrabanna musallana bukan berarti jangan mendekati tempat sholatku, artinya letterlek begitu, tidak. Tetapi maka dia adalah orang yang sangat tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang mampu berkorban tetapi tidak berkorban. Ya, semua kita pasti mampu. Ada yang mampunya 5 tahun sekali. Kalau lebih dari itu ada yang mampunya 4 tahun sekali. Ada yang 3 tahun sekali. Ada yang setahun sekali. Ada yang sekali berkorban 3, 4, 5 ekor kambing. Ada yang 1 ekor sapi. Ada yang 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kemudian samben tahun wedhus siji terus lah kan sunate siji. Tidak. Sesuai kemampuan, tidak akan hilang. Tidak akan hilang harta kita disebabkan karena sedekah kita. Walladzi nafsi biyadihi ma yanqusu malu 'abdin min shadaqah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Itu contoh. Ibu-ibu, bapak, siapa yang ikut menyumbang pembelian tanah TK? Hartanya kurang enggak? Oh, malah berkah banget. Iya, itu. Saya ikut meskipun hanya sedikit, Masya Allah, gantinya loh banyak banget dari Allah. Gantinya rezeki. Rezeki apa itu? Sehat, kan? Kemudian kita semakin bersemangat beribadah,
kita semakin suka berbuat kebaikan terhadap orang lain dan lain sebagainya dan seterusnya, banyak sekali. Ditambah lagi rezekinya barokah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada mereka yang suka memberi gitu. Tapi Allah akan pelit kepada mereka yang bedidil, gitu kan? Bedidil dengan pelit itu sama kakak adik. Ya, saya kira ini pelajaran kita pada malam hari ini, karena di deret depan sudah ada yang ngantuk. Saya tahu loh siapa saya ngantuk. Terutama saya perhatikan mbak-mbak dan mas-mas yang ngantuk. Saya tahu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu saya nggak memperhatikan. Iya, sebab kalau saya perhatikan mbak anak kasih ngantuk gitu ya. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelajaran yang kita sama-sama pelajari semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang nulis notulen siapa malam ini? Yang mencatat notulen siapa? Oh semuanya ya. Tak kira ditugaskan 1-2 orang enggak ya? Enggak, semuanya nulis notulen. Besok malam Jumat yang akan datang, kalau saya ngisi lagi, maka saya tanya isi pengajian pada tanggal 8 Mei apa saja. Lah iya kan harus gitu. Kan siswa kan sering digitukan tuh sama gurunya. Iya, sama. Di pengajian juga gitu. Tapi saya tidak akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, karena pasti sudah lupa. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf apabila ada salah dan keliru. Saya cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.